Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pasha Rahmadani dari Prodi PGSD Pre-Service Universitas Terbuka dengan NIM 860319003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ke-1 tutorial online dengan mata kuliah MKWN 4110 Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bukan sekedar catatan tanggal di kalender saja, melainkan sebuah drama intelektual dan spiritual para pendirinya bangsa dalam merumuskan identitas Indonesia. Mari kita bedah salah satu momen krusialnya. Kronologi lengkap proses lahirnya Pancasila. Proses ini melibatkan 3 tahapan besar yang saling berkaitan. Yang pertama, masa sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Perjalanan lahirnya Pancasila merupakan proses dialektika yang sangat panjang, dimulai dari janji kemerdekaan hingga pengesahan konstitusi. Semuanya diawali dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam sidang pertamanya yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni, badan ini fokus merumuskan dasar negara. Tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin dan Supomo memberikan pandangan mereka mengenai integrasi bangsa dan peri kebangsaan. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidato fenomenal yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia beri nama dengan Pancasila. Meskipun pidato ini diterima dengan antusias, rumusan tersebut belum memiliki kekuasaan hukum dan masih berupa usulan lisan, sehingga BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menindaklanjutinya. Ketegangan mulai muncul saat para tokoh bangsa harus menyelaraskan pandangan antara golongan nasionalis dan golongan religius. Untuk menjembatani perbedaan ini, dibentuklah panitia 9 yang bekerja di luar sidang resmi BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil menyusun sebuah dokumen historis yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam dokumen inilah untuk pertama kalinya rumusan Pancasila tertuang secara tertulis dengan alinea keempat. Namun, sila pertamanya saat itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan hasil kompromi yang sangat sulit, yang dimaksudkan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok Islam tanpa meninggalkan prinsip kebangsaan. Momen penentuan terjadi sesaat setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah pada sidang PPKI yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta menerima aspirasi dari perwakilan Indonesia Timur yang keberatan dengan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Dengan jiwa besar dan visi masa depan yang luar biasa, Hatta melobi tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo demi menjaga agar Indonesia tidak terpecah belah. Hasilnya, disepakatilah perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Refleksi pribadi dan relevansi masa kini. Peristiwa ini secara nyata mencerminkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana para pemimpin bangsa saat itu tidak mengedepankan ego pribadi atau golongan. Meskipun ada perdebatan sengit mengenai dasar negara, terutama terkait agama dan negara, mereka tetap mampu duduk bersama dan mencapai mufakat. Perubahan sila pertama dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah bukti nyata betapa tinggi rasa toleransi dan jiwa besar para tokoh Islam dan nasionalis pada saat itu. Mereka lebih memilih untuk merangkul seluruh rakyat Indonesia yang beragam daripada memaksakan kehendak satu pihak saja. Bagi saya, pelajaran berharga yang bisa diambil dari sejarah ini adalah bahwa persatuan membutuhkan pengorbanan dan kerendahan hati. Kita belajar bahwa sebuah perbedaan pendapat tidak seharusnya menghancurkan hubungan, melainkan harus dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Di masa sekarang, nilai-nilai ini tetap sangat relevan bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi dinamika sosial di dunia nyata maupun media sosial. Alih-alih mudah terprovokasi oleh perbedaan, kita seharusnya bisa meniru sikap para pendiri bangsa yang selalu mengutamakan dialog dan inklusivitas. Pancasila bukan hanya teks sejarah, melainkan bukti bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai keberagaman sebagai kekuatannya, bukan sebagai kelemahannya. Pada akhirnya, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah yang tersimpan di museum. Ia adalah nafas yang memungkinkan kita tetap bersatu di tengah perbedaan luar biasa. Para pendiri bangsa sudah memberikan fondasinya, sekarang tugas kita adalah memastikan bangunan di atasnya tetap kokoh. Sejarah bukan untuk diingat-ingat saja ya teman-teman, tetapi untuk dihidupi. Demikian dari saya, Pasha Rahmadani. Terima kasih sudah menonton dan mari kita terus jaga api persatuan ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.